Pagi ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2024-2029 akan resmi dilantik. Lebih dari setengah anggota DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru. Di antaranya terdapat deretan nama-nama artis. Para artis ini pun meyakini keterpilihannya tidak hanya lantaran faktor popularitas. Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2004-2029 akan dilantik hari ini di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selain wajah-wajah lama, lebih dari setengah anggota DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 merupakan wajah baru. Sebanyak 360 orang merupakan anggota legislatif yang baru pertama kali menjabat. Sejumlah nama-nama artis, baik yang sebelumnya telah menjadi anggota dewan maupun mereka yang baru kali ini terpilih, turut mewarnai Senayan. Komedian Denny Cagur misalnya, pemilik nama asli Denny Wahyudi ini terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029, mengaku tak akan fokus lagi di dunia hiburan. Ia mengaku siap bertugas sebagai legislator. Bidang pendidikan menjadi keutamaannya. Kita bekerja berdasarkan komisi yang nanti ditugaskan. Sampai hari ini pun saya belum tahu akan ditugaskan di komisi berapa. Semoga di bidang pendidikan, karena itu yang salah satu yang menjadi concern saya selain latar belakang pendidikan, pengalaman di entertain, dan yang saya temui di daerah pemilihan, banyak beberapa hal yang terkendala dalam bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah, terus minimnya beasiswa, bagaimana guru honorer, itu sih yang kemarin saya banyak temui di dapil. Selain banyaknya pengolahan sampah yang belum maksimal, akses kesehatan dan jalan di wilayah daerah pemilihan saya. Senada dengan Denny, artis Nafa Urba yang juga merupakan wajah baru di parlemen ingin membenahi bidang pendidikan. Ia berharap ditempatkan di Komisi 10 kelak. Nafa percaya para artis yang kini lolos ke Senayan merupakan orang-orang terpilih. Kita akan menentukan komisi dulu. Dari fraksi DPP Nasdem pasti akan menentukan komisi berapa yang akan diberikan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai anggota Dewan 2024-2029. Baru setelah itu penugasan udah pasti. Tapi kan kita udah mengikuti rapat pertama itu tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu udah ada jadwal tuh gitu. Dari mana Pak sendiri arahnya dapat komisi berapa? Kalau saya sendiri, kita sebagai kader sebenarnya juga mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Kalau aku sendiri memang bidang aku kan di kesenian, pariwisata, kebudayaan, tapi aku sangat juga concern tentang pendidikan. Jadi itu ada di Komisi 10 gitu. Semoga dikabulkan gitu. Karena kan saat ini pendidikan kita tuh carut-marutnya luar biasa ya. Jadi itu menjadi concern yang pertama. Kenapa menjawab keraguan publik soal kalau caleg dari artis terpilih karena popularitas itu untuk membantah? Enggak dong. Caleg-caleg artis itu yang memang dipilih sama partai-partai tertentu itu adalah caleg-caleg yang memang pilihan. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik dan mengucapkan sumpah. Di pundak merekalah masyarakat Indonesia berharap fungsi legislasi selama 5 tahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Lebih dari 580 anggota DPR RI yang dilantik hari ini, 210 diantaranya merupakan wajah baru atau baru kali pertama menjadi anggota legislatif. Apa saja janji dan program kerja yang akan diperjuangkan mereka setelah menjadi wakil rakyat? Berikut informasinya untuk Anda. Kita lihat ketimpangan sosial ya, makanya ada beberapa quote gitu ya, yang kaya naiknya private jet, yang miskin dapatnya sepeda, naiknya sepeda gitu. Ketimpangan sosial memang jelas di depan mata, ini mungkin harus terus diperjuangkan, terutama menyangkut tentang sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi kita di daerah-daerah ya, otonomi daerah gitu. Kalau kita memang bisa fokusnya ke masyarakat, kebermanfaatan, saya rasa semua ketakutan, semua kegelisahan tidak berarti apa-apa. Pertanyaannya, apakah saya menjadi anggota DPR yang vokal apa enggak? Udah dilihat 4 tahun terakhir ini saya belum jadi DPR aja, belum dilantik aja udah vokal kan.
Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat, apapun saya take down. Walaupun tekanan itu ada selama ini. Jadi insya Allah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi. Itu intinya itu aja. Komitmennya adalah masyarakat atau rakyat yang memilih saya. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. Pertama tentu kita harus menguasai dulu materinya. Kita harus menguasai topik apa yang nanti dibahas di undang-undang, termasuk juga memperkuat tim kita, tim analisa kita supaya nanti yang disampaikan itu memang substansial, bukan hanya mengada-ngada dan tidak berhubungan dengan topik kita. Saya sudah berjanji kepada teman-teman generasi muda yang ada di Sulawesi Utara bahwa dimanapun saya berada nantinya, saya tidak akan lupa terkait dengan isu-isu kepemudaan yang ada di Dapil. Baik itu tentang lapangan pekerjaan, ataupun juga pendidikan, ataupun juga pemberdayaan pemuda dan kualitas sumber daya manusia. Apa dua hal yang mau diperjuangkan Teh nanti pas jadi anggota DPR? Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana keadilan dan kesejahteraan itu penting, ya. Terutama karena saya berharap bahwa masyarakat di dapil saya khususnya dan Indonesia secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi terbaik, ya. Kami ini bisa memberikan kontribusi terbaik agar supaya masyarakat bisa lebih sejahtera, begitu. Terutama perlindungan untuk perempuan dan anak itu penting sekali.